wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca. Pasti semua pada penasaran kan? Ayo kita simak video berikut ini. Pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf, maupun huruf yang disusun seudah menjadi kata, kelompok kata, maupun kalimat. Secara umum, ejaan merupakan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisah dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perkembangan, yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Sejak ditetapkannya itu, ejaan Van Ophusen pun dinyatakan berlaku. Sesuai dengan namanya, ejaan Van Ophusen disusun oleh Van Ophusen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Beberapa hal yang cukup menonjol dalam ejaan Van Ophusen diantaranya adalah ejaan Republik atau lebih dikenal dengan ejaan Swandi. Ejaan Republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Swandi. Penyusunan ejaan baru ini dimaksud untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen, serta juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Republik ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Republik berbeda dengan ejaan Van Ophusen, tetapi tidak seluruhnya berbeda. Mari kita lihat perbandingannya tersebut. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo, sesuai dengan namanya, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Buljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Kedua negara tersebut tergabung dalam kepanitiaan Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia pada tahun 1959. Panitia ini merumuskan konsep ejaan bersama yang disebut ejaan Melindo. Berikut ini adalah beberapa perkembangan dari ejaan Melindo. Ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan sebelumnya, ejaan yang disempurnakan merupakan ejaan yang paling awet. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, P, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yuk intip perkembangan ejaan bahasa Indonesia berikut ini. Ejaan Bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan yang disempurnakan, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan suatu struktur dan organisasi dalam suatu tulisan, dan juga intonasi dan jeda yang dapat diamati dalam suatu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulisnya. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis-jenis tanda baca, yaitu 1. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. 2. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam suatu perincian. 3. Tanda tanya. Tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kalimat yang menunjukkan suatu pertanyaan. 4. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan emosi atau perasaan. 5. Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian dan digunakan pada naskah drama untuk memisahkan antar tokoh dan dialog. 6. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda yang digunakan sebagai kata ganti penghubung, biasanya seringkali digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan kalimat yang lain. 7. Tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menghubungkan atau memisahkan kata. 8. Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang digunakan untuk memberi penjelasan di luar kalimat. 9. Tanda epilis. Tanda epilis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika dialog belum selesai, jeda pada dialog, atau penurunan suara. 10. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda yang digunakan untuk mengapit kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi, yang biasanya digunakan untuk membenarkan di dalam naskah. 12. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam suatu naskah cerita. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengutip suatu seperti makna, ungkapan, atau terjemahan. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda yang digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pengganti kata atau. 15. Tanda penyikat atau apostrof. Tanda penyikat atau apostrof adalah tanda yang dipakai untuk menyikat kata yang hilang dari bagian huruf
atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Jadi, ejaan bahasa Indonesia sudah mengalami sejarahnya tersendiri. Dari ejaan terdahulu sampai ejaan yang kita gunakan pada saat ini. Akhir kata dari saya, kita semua ada dalam sejarah, kenangan namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.